Kementerian Keuangan selama ini juga telah mewajibkan sebenarnya seluruh pegawai untuk melaporkan harta kekayaannya, baik melalui LHKPN, laporan harta dan kekayaan pejabat negara, maupun ALPA yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi mereka yang diwajibkan untuk melaporkan LHKPN itu otomatis akan melaporkan di ALPA, sementara yang tidak diwajibkan LHKPN itu melapor ke Kementerian Keuangan dalam aplikasi yang kita sebut dengan ALPA. Nah ini semua dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang memiliki hak untuk melakukan verifikasi dan kalibrasi, termasuk juga eksaminasi dari laporan harta kekayaan atau LHK yang ada di Kementerian Keuangan tersebut. Nah, untuk laporan harta kekayaan ini tidak hanya DJP dan DJBC saja, Mbak Saprina, tapi juga untuk seluruh pegawai Kementerian Keuangan, masuk pejabat eselon 4, 3, 2, dan 1, bahkan menteri dan wakil menteri juga ini dilakukan pengelolaannya oleh Inspektorat Jenderal. Nah, sejak tahun 2012 juga telah melakukan verifikasi yang tidak hanya meliputi aspek formal, yaitu memastikan kelengkapan dan juga kepatuhannya, tapi juga aspek material yang terkait dengan harta kekayaannya, apakah ini wajar atau tidak sesuai dengan profil atau jabatan yang dipegang oleh masing-masing pegawai tersebut. Sehingga ini sebenarnya sudah dilakukan secara rutin, dan dengan adanya kasus ini juga mungkin akan menjadi momentum bagi kami di Kementerian Keuangan untuk meningkatkan lagi pengawasan terhadap laporan harta yang dilakukan oleh para pegawai Kementerian Keuangan. Demikian, Mbak. Dari evaluasi ini apa sebenarnya yang memang terlewati sampai ada kasus seperti yang kita ketahui, kasus seperti RAT kemarin yang memang dari sistem pelaporan dan lain-lain perlu diperbaiki, Anda melihatnya? Ya, mungkin dari sisi kami di Kementerian Keuangan, khususnya di Inspektorat Jenderal, juga akan melakukan cek and recheck melalui penambahan dari data yang informasi yang diberikan oleh masyarakat. Walaupun selama ini juga sudah dilakukan, masyarakat itu bisa loh Mbak Sabrina untuk melaporkan apabila terjadi fraud, apabila terjadi intimidasi, pemerasan, dan lain sebagainya, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun dilakukan oleh pegawai Direktorat Pajak maupun pegawai Direktorat Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Sehingga dengan aplikasi ini juga mereka bisa melaporkan semua yang apabila merasa ada sesuatu yang mengarah ke tindak kejahatan. Nah, kemudian juga menjadi pelajaran pada kejadian ini juga betapa kuatnya media sosial. Ini juga menjadi momentum bagi kami, walaupun selama ini juga kami sudah mengecek media sosial dari masing-masing pegawai tersebut. Namun demikian mungkin akan kami tingkatkan lagi, sehingga nanti berbagai macam laporan, baik yang formal, informal, itu juga akan kami cek. Tentu saja validitas dan akurasi dari datanya juga kami menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya menjadi contoh misalnya adalah tidak hanya menjadi surat kaleng yang alat untuk melakukan fitnah dan lain sebagainya, tentu akan kami hindari seminimal mungkin. Intinya dengan kejadian ini mungkin dari apa yang telah terjadi itu selama ini tidak kita lakukan, akan kita lakukan, dan tentu saja apa yang terjadi pada saudara RAT ini juga menjadi pembelajaran yang baik bagi kami di Kementerian Keuangan, khususnya di Inspektorat Jenderal. Demikian, Mbak Sabrina. Baik, Pak Frans, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya juga ingin bertanya, sejauh ini sanksi apa yang sebenarnya pernah dijatuhkan oleh ASN yang terlambat lapor harta Pak Frans selama ini, dan juga efektivitasnya dalam menimbulkan hak jera ke depannya? Ya, bagi pegawai yang tidak menyampaikan atau tidak melaporkan harta kekayaannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Selama ini sudah ada beberapa juga yang dikenakan sanksi, mulai sanksi yang sedang sampai menengah. Sanksi sedang itu contoh adalah tidak berikannya tunjangan kinerja, kemudian sanksi yang berat contohnya adalah di non-job dari jabatannya ataupun dibebas tugaskan. Namun demikian sangat minim sekali kalau terkait dengan laporan ini, karena sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan juga, tingkat kepatuhan di Kementerian Keuangan ini jika dibandingkan dengan kementerian atau lembaga yang lain sangat tinggi sekali, hampir 100%. Pada tahun lalu contohnya hanya 1 orang yang tidak melaporkan, itu bukan karena tidak melaporkan, tapi tidak menyampaikan lampiran yang dibutuhkan oleh LHKPN. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya efektivitasnya sangat tinggi karena mereka melaporkan semua. Nah, namun apabila terjadi misalnya kelalaian dalam laporan atau ketidaksesuaian, tentu saja ini akan kita tindak lanjuti. Misalnya contohnya kita akan mengumpulkan bahan dan keterangan dan akan diberikan sanksi sesuai dengan
tingkat hukuman yang disiplin yang ada. Nah, selanjutnya setelah data-data tersebut diterima oleh Inspektorat Jenderal, setelah dicek aspek formal dan materialnya, juga ada semacam data analitik yang apabila dihitung ada mungkin beberapa yang mungkin anomali. Nah, anomali ini menggunakan berbagai macam parameter, Mbak Safira. Contohnya adalah kesesuaian kepemilikan harta kekayaan dengan profil jabatannya, atau kejelasan sumber perolehan harta kekayaannya. Jadi misalnya jabatannya hanya staf biasa, tapi profil harta kekayaannya sangat tinggi. Setelah dicek apakah ini dari warisan, ataukah ini dari hibah, atau memang ada indikasi fraud dan lain sebagainya. Kemudian juga validitas informasi harta kekayaan yang disampaikan. Ini juga dicek oleh Inspektorat Jenderal, sehingga yang sampai datanya itu misalnya data atau harta tersebut ternyata bukan miliknya atau tapi diakui dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya indikasi harta kekayaan yang tidak dilaporkan berdasarkan hasil penelusuran dari media sosial. Nah, ini juga menjadi salah satu parameter untuk menentukan apakah pegawai tersebut masuk dalam kategori anomali atau outlier, sehingga nanti akan diberikan tindak lanjut. Termasuk juga apabila ada informasi dari PPATK terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan atau TKM. Nah, semua ini sudah dilakukan, dan apabila memang ada sesuatu yang perlu dilakukan tindak lanjut, contohnya adalah penegakan disiplin ataupun tindakan yang melanggar ketentuan pidana, ini tentunya akan diteruskan kepada aparat penegak hukum. Demikian, Mbak Safrina.